sekali tengah sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua PTA Palangkaraya untuk menyampaikan arahan dan bimbingannya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim yang hadir dalam Zoom ini, Bapak Asesor Nasional yang berada di PTA Palangkaraya yang saya hormati, rekan-rekan panitra, sekretaris, para pejabat struktural fungsional, khususnya tim dari APM sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat berjumpa meskipun dalam suasana atau dalam model Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para peserta tim APM di wilayah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang saya cintai, perkenalkan, saya ini orang baru, nama saya Suhada. Mungkin banyak sudah dengar namanya, yang di mana-mana ditahu, hanya namanya saja. Inilah orangnya, sang provokator. Namanya provokator juga bagaimana supaya PA wilayah PTA Palangkaraya itu menjadi juara. Jadi tidak ada juara dua untuk PTA Palangkaraya. Semua harus juara satu. Lah ini APM-nya kalau saya sapa satu-satu kalau begitu. Dari PA Palangkaraya, Pak siapa ini Pak? Silakan di Zoom besar, siapa namanya? PA Palangkaraya yang sudah standby. Assalamualaikum Pak Ketua. Suaranya terdengar nih. Di-unmute dulu. Di tombol dulu. Sudah silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kami ngumpul semua ini sama Pak Panitra dan Pak Sekretaris. Kompak ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Saya mohon PA Palangkaraya untuk APM-nya sekarang sementara ini bintang berapa ini? Bintang berapa? Bintang 3, bintang 4, bintang 1? Bintang 1 Pak. Bintang 1. Sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi. Insya Allah lebih baik lagi lah di bawah kepemimpinan Pak Ketua yang baru dan kekompakan dari semua. Saya harapkan, saya tidak mau dengar untuk PA Palangkaraya pecah, tetapi bersatu itulah yang menjadikan semuanya bisa maju. Insya Allah siap ya? Siap. Oke, siap. Oke, saya ingin bicara dengan PA Buntok. Assalamualaikum PA Buntok. Di-unmute dulu. Belum terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, PA Buntok ini pesertanya banyak. Siapa saja yang hadir nih? Suaranya belum terdengar. Nah, ini sambil ngecek. Halo, tes. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lengkap Bapak. Ada Bapak Wakil, ada Bapak Hakim, Bapak Sekretaris dan seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional hadir di ruangan ini. Alhamdulillah kompak ya PA Buntok ya. Insya Allah kompak Pak. Sekarang bintang berapa ini? Bintang 1, bintang 2, bintang 3? Atau belum ada bintangnya? Sementara bintang 2 Pak. Mudah-mudahan nanti lebih meningkat Pak. Berarti Buntok bagus ya? Wah mantap Buntok ini. Alhamdulillah.
Dari kehadiran saja sudah kompak. Insya Allah kompak. Insya Allah ya. Amin. Amin. Saya tidak mau dengar. Ini yang bicarain Pak Wakil nih. Oh, Pak Ketua. Wakilnya ada, Pak? Sebelah saya itu anak saya, kayaknya sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu ada anak saya itu. Alumni Surabaya kalau Siapa? kalau SIPM-nya ranking berapa, Mas? Kemarin ranking 2, Pak. Oh, masih bagus lah. Lebih bagus lagi. Pak Wakil, silakan Pak Wakil. Bicara dulu Pak Wakil. Siap, Bapak Wakil ya. Sudah berapa lama Pak Wakil? Siapa namanya Pak? Dani, Bapak. Dani. Saya di Buntok sudah 1 tahun. Alhamdulillah. PA Buntok kompak Pak ya? Siap, kami selalu kompak. Saya tidak mau dengar kalau sampai PA Buntok rontok, yang salah adalah wakilnya. Siap. Oke, siap. Insya Allah kami terus kompak, Bapak. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mau bicara dengan PA Muara Teweh. Ya, siapa? Alhamdulillah. Ini dengan siapa ini Pak Ketua, Pak Wakil? Pak Ketua, Pak. Siapa namanya Pak? Mulyadi, Pak. Sudah berapa lama Pak? 7 bulan, Pak. 7 bulan. Sebelahnya itu Pak siapa ini Pak? Sebelahnya hakim atau panitera? Wakil? Pak Wakil, Pak. Wakil. Wakil. Assalamualaikum. Pak Wakil sudah berapa lama Pak Wakil? Di Muara Teweh? Sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Pak. Allah Akbar. 2 tahun ini. Ada apa gerangan sampai 2 tahun kok masih kerasan sekali ini? Nunggu kodar dan kodar. Kita pertemuan santai aja lah ya. Pak Wakil, bagaimana untuk PA Muara Teweh saat ini APM-nya bintang berapa ini? Kalau tahun 2021 kemarin bintang 2. Bagus, sudah bagus ya. Bintang 2 dan alhamdulillah tahun 2002 ini meskipun kemarin belum ada LKE yang terbaru, tapi kami sudah melakukan persiapan untuk mengantisipasi kalau ada LKE terbaru ya. Ternyata bukan kami betul, ternyata ada LKE baru dan ada penambahan poin-poin yang baru meskipun waktunya hanya 2 minggu. Saya tidak mau tahu pokoknya kekompakan Muara Teweh Pak Wakil. Kalau tidak kompak, wakilnya yang salah. Oke, kompak ya PA Muara Teweh. Mohon doanya. Amin, amin. Terima kasih. Nanga Bulik. Saya mau bicara dengan Nanga Bulik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Pak Ketua. Halo, Pak. Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak Ketua? Di Oh, kemarin sini kayaknya. baru 1 bulan. Kok 1 bulan sih? Yang baru dilantik bareng saya. Naik ke tempat, Pak. Pak Wakil naik ke tempat. Baru 1 minggu gitu sudah 1 bulan. Pak Wakil, mana Pak Wakil ada? Pak Wakil Nangabulik kosong. Oh, Dan di samping saya ada Hakim C1, Pak. Hakim. Ya, alhamdulillah Pak Panitra, Pak Sekretaris hadir, Kasubag Perencanaan hadir. Hadir ya. Baik. Untuk Nangabulik sekarang APM-nya bintang berapa ini? APM-nya ingat saya 2, Pak, bintang 2. Wah, kayaknya 3 kayaknya. Nah, ya itu. Dinikatkan lah. Pak Sekretaris, tapi Pak Sekretaris bilangnya 3, Pak. Begitu. Ya. Kompak selalu PA Nangabulik. Siap, siap. Ya pokoknya bagi Kompak. di bawah Nangabulik setelah waktu sepanjang saya di sini, Nangabulik terutama dan PA sewilayah itu harus maju. Setelah itu tidak maju tidak apa-apa setelah saya. Yang penting sekarang siap. Siap. Siap, Pak. Oke, mantap. Oke, saya pengen bicara dengan PA Kuala Tukurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil. Gimana kabar? Ini Pak Ketua ya? Ya, alhamdulillah baik Pak Wakil. Ini saya Rasid Irzani, Ketua PA Kuala Kurun. Berapa lama PA Kuala Kurun? Baru dengan saya kemarin tuh ya?
Ya dengan Pak kemarin ketemu. Saya baru 7 bulan Pak jadi ketua di sini. Iya, mantap. Wakilnya ada ya? Wakilnya ada ini Ibu Rahimah, Pak. Oh iya. Mana Bu Rahimah? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam. Bu Wakil sudah berapa lama? 1 tahun 20 hari Pak. Oh, sampai hari-hari ini kebedaannya orang laki-laki dengan perempuan itu loh. Kalau perempuan ingat, asli dari mana Bu? Ya Pak, asli Palangkaraya, Kalimantan Tengah Pak. Mantap kalau sini nih. Kuala Kurun sekarang kok SIPP. APM-nya bintang berapa? Alhamdulillah bintang 3 Pak. Bisa lebih bagus lagi? Harus Pak. Kalau bisa. Kalau melihat ini sih kompak sepertinya. Pokoknya kekompakan itu apalagi perempuan wajib, kalau enggak Kuala Kurun kok pecah, yang salah wakilnya. Di bawah maju ya. Kuala Kurun maju ya. Kalau SIPM-nya ranking berapa sekarang ini? 1 Pak. Mantap. Terus pertahankan. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini sekarang sahabat saya, PA Pangkalan Bun. Assalamualaikum, Pangkalan Bun. Wih, sama-sama provokator nih. Sama. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabar baik, yang mulia. Yang jauh. Pangkalan Bun Palangkaraya berapa jam nih? Perjalanannya jauh tapi dinikmati, Pak. Bun. Pangkalan Bun wakilnya ada Pak? Wakilnya silakan saya. Oh gitu. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang mulia. Berapa lama Pak Wakil di Pangkalan Bun ini? Sudah setahun hampir 2 bulan, Pak. Setahun 2 bulan hampir. Berarti bareng ke itu ya. Pangkalan Bun sekarang APM-nya bintang berapa ini? Bintang 2, Pak. Kemarin, Pak. Ya bagus ya. Mohon dipertahankan. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan nanti, Pak. Mudah-mudahan. Amin. Pangkalan Bun gimana? Kompak sana? Insya Allah kompak, Pak. Pokoknya Pak Ketua, kalau tolong dibantu Pak Ketua. Kalau sampai Pangkalan Bun menurun gara-gara ketua baru, yang salah wakilnya. Oh, siap, Pak. Siap kita awal, Pak. Insya Allah. Ini saya itu ketuanya, jangan di macam-macam ya, gampangannya gitulah. Oke, kompak selalu PA PA Pangkalan Bun. Nanti Siap, ya. yang sahabat saya terakhir aja. Ini yang Kuala mana ini, Pak ini? Tadi ya? Kuala Pembuang. Kuala Pembuang tadi Pak. Wakilnya tidak apa-apa. Halo, Assalamualaikum Pak Waka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Waka. Sudah lama di sana? Alhamdulillah yang mulia sudah berjalan 9 bulan. Belum. 7 bulan. Oh, baru ya? Baru. Tekon Jawa ndi kok medoke? Dari Momere, Pak. Momere, Allah Akbar Momere. Berarti lebih senang jadi ketua di NTT ya? Enggak, Pak. Nasibnya bintang berapa di Kuala Pembuang ini? Yang terakhir kemarin masih bintang 2, Pak. Insya Allah akan ditingkatkan. Bagus ya. Akhir Kuala Pembuang ini kapan lagi yang lebih bagus lah, kekompakannya dijaga ya. Siap yang mulia. Usahakan jangan ada sampai ada masalah di Pembuang ini, dan teman-teman walaupun namanya Pembuang tapi kita tetap Allah di bawah ya. Oke. Siap. Atamiang Layang. Assalamualaikum. Sudah tadi? Belum. Assalamualaikum yang mulia Bapak Wakil Ketua. Gimana sehat-sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat semua Pak. Ada wakilnya ya? Wakil sekarang sedang ibadah umroh Pak Wakil. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Sekarang ranking berapa nih bintangnya? Tamiang Layang. Bintang 2 Pak Wakil. Alhamdulillah bagus ya. Pokoknya kalau SIPP-nya Pak Ketua? SIPP kita
dari Januari sampai sekarang istiqomah di ranking 1 kategori 5. Luar biasa. Belum dengar saya yang ranking 10, belum ada itu. Semua ranking 1. Tidak ada, walaupun kenyataannya itu ranking 3, tapi ngomong ranking 1. Mudah-mudahan istiqomah terus. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Yang belum ini PA mana ini? Itu terakhir aja itu. Ini terlihat sahabat saya. Yang mana lagi nah? Oh, Kasongan. Assalamualaikum Kasongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar? Sehat-sehat ya. Iya, siap. Pak Wakil Ketua, siap. Yang mulia. Pak Ketua, berapa lama di Kasongan ini? Baru-baru kemarin. Sudah 2 tahun lebih ini Pak Wakil. Ya, tapi alhamdulillah PA Kasongan saat ini walaupun satker baru tetap kompak ya, dan alhamdulillah mohon doa restu juga yang mulia tahun ini kami membangun gedung baru PA Kasongan gitu. Sukses dulu. Terus sudah 2 tahun. Siap yang mulia. Kenapa enggak ikut bid kemarin? Enggak dipanggil bid? Kita menunggu aja lah yang terbaik ya Pak Wakil ya. Insya Allah. Zaman sekarang itu berdoa saja tidak cukup. Ya mohon maaf ya, ini namanya provokator yang begini. Yang lama-lama di sini tidak meningkat itu jangan. Kita harus semangat. Ada wakilnya? Ada wakilnya? Ada. Mana wakilnya? Ada Pak. Pak Wakil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Berapa lama Pak Wakil nih? Siap Pak. Sama Pak dengan Pak Ketua, kita dilantiknya beriringan 2 tahun lebih. Allah Akbar. Ini Walillahil hamd Pak. ada apa di Kasongan kok ya lama-lama begini, kok bareng-bareng lama ini? Nggak tahu Pak. Siap pindah Pak. Pokoknya bagaimana berubah setahun, bagaimana supaya lebih bagus lagi sehingga karirnya bagus. Kasongan Pak, siap. Pak Wakil ya. Oke. Kompak ya. Siap, kompak. Sukseskan gedung baru, tanah yang baru. Saya tidak mau dengar ada masalah di PA Kasongan. Yang saya dengar adalah kompak dan maju PA Kasongan. Oke ya. Siap. Siap Pak. Siap. Terima kasih. Terakhir mungkin Ukamara, sahabat saya, sang provokator dari mana ini? Dari suku Baduy. Mana? Yang paling kanan. Saya pengen yang paling kanan dulu ngomong. Assalamualaikum Pak Wakil. Mana Pak Wakil nih? Nanti baru Pak Ketua ini. Ini sahabat saya banyak berguru di sini. Di Pak Wakil ini berguru YouTube, berguru apa-apa di beliau ini. Tapi tidak tahu PA Sukamara ini APM-nya itu bintang berapa ini Pak Ketua? Yang jawab Pak Ketua sekarang. Yang saya salahkan itu wakilnya soalnya. Halo Pak Ketua, Anda dengar suaranya? Belum terdengar suaranya. Mana tim IT-nya ini? Sudah begini. Coba dicoba dulu. Mas dibantu, jangan-jangan sini Mas. Dari sana. Apa enggak ada jaringan jangan-jangan sana ini? Mic-nya mungkin Pak Ketua, coba pakai mic. Pak Wakil, enggak dengar suaranya. Kita colek di PA lain dulu Mas, yang belum. Sampet. Belum terdengar. Sukamara minta tolong dicek nanti. Assalamualaikum. Pak Ketua, Sampet, sang provokator juga. Assalamualaikum. Suaranya juga belum dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ketua? Siap Pak Wakil. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah.
Mohon maaf sebelumnya Pak Wakil pakai batik ini habis kebanjiran. Ya. Namanya juga Zoom gini kan bagus saja lah, tidak apa-apa. Yang penting keren. Alhamdulillah untuk PA Sampit APM-nya bintang 2 Pak Wakil. Insya Allah nanti kami tingkatkan lebih bagus lagi. Bagus lagi. Kalau seperti itu. Iya. Ya Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. dengar Sampit itu datang ketua baru tapi tetap sama dengan yang ini. Kalau enggak nanti kita pulangkan lagi kalau lebar nanti. Siap Pak Wakil. Ajak kompak bersama. Alhamdulillah saya lihat Sampit semuanya kompak dan saya ingin Sampit ini lebih bagus. Alhamdulillah. Sebelumnya. Mana Pak Wakil? Saya pengen ngomong dengan Pak Wakil. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wakil Ketua. Berapa lama di Sampit ini? 8 bulan. 8 bulan. Minta tolong saya titipkan dibantu Pak Ketua. Saya lihat kompak. Insyaallah. Jangan hanya Insyaallah. Jangan hanya kompak di tenis. Siap Pak Waka. Saya tidak mau dengar PA Sampit ada masalah di antara satu yang lain. Ya. Kayaknya kekompakan adalah keinginan kita bersama. Saya tidak ingin ada bermasalah di PA Sampit dan kita kompak dan bawa maju. Siap. Ke sana kemari supaya membawa PA Sampit lebih maju. Bagaimana caranya lah? Yang sekarang tidak cukup hanya pakai songkok kemana-mana, tapi justru pakai raket kemana-mana, tapi membawa maju kemajuan itu yang saya harapkan. Oke, Sampit dibawa maju ya insya Allah. Siap. Ini kompak selalu. Terima kasih. Ulang lagi Mas, tinggal satu mungkin PA. Saya belum. Oh, Kapuas belum? Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waka dan jajaran. Selamat pagi. Mana lu? Mana yang ngomong nih? Bukan nih. Pak Ketua ya? Oh, sip. Mantap Pak Ketua. Sahabat jenengan. Pak Ketua, sekarang ini APM-nya bintang berapa ini? Maunya bintang 5 Pak, karena nggak ada bintang 2 dulu deh. Mantap, sip. Sudah bagus lah, Alhamdulillah. Kompak ya di PA Kuala Kapuas, kompak ya. Siap. Nggak ditanya Pak, berapa lama saya di sini? Sudah hafal, sudah. Berapa lama? Kalau tadi sahabat saya 2 tahun, saya baru 2 hari nih. Sama dengan saya berarti kan gitu. Harus ada perubahan. PA Kapuas, gedungnya sudah prototip belum? Kita bawalah bagaimana Kuala Kapuas lebih maju dari sebelumnya. Kalau enggak kita pulangkan. Sebelumnya gimana? Allah Akbar dari tamatan. Pak Waka ini Pak 1000%. Siap. Pak Waka, saya enggak mau dengar PA Kuala Kapuas ada masalah. Siap. Kalau sampai ada masalah tidak kompak dengan ketua, tidak kompak dengan panitia dan sekretaris, yang saya salahkan wakilnya. Siap, Yang Mulia. Pokoknya bawa kebersamaan sehingga maju semua. PA sewilayah PTA Palangkaraya maju semua. Pokoknya semangat. Saya tidak ingin kesana kemari hanya diam itu ala lama itu. Harus maju cari yang lebih maju lagi lah. Diam itu saya tidak suka, tapi maju. Pak Ketua saja baru 2 hari itu bagaimana berusaha supaya lebih maju lagi nanti, supaya pindah lagi ke 1B. Kira-kira begitu Pak Ketua ya. Insya Allah. SIPP-nya ranking berapa Pak Ketua, Pak Wakil? Pak Wakil, ranking berapa SIPP-nya? Ranking 1 sejak Januari Pak, Yang Mulia. Itu harus pertahankan. Tolong SIPP karena sekarang eranya masih era SIPP, yang membawa kemajuan kita SIPP. Namun kualitas putusan tetap kita utamakan. Insya Allah ya. Terima kasih. Ulang lagi Mas. PA tinggal terakhir nih PA Sukamara. Assalamualaikum. Coba lagi PA Sukamara. Suaranya belum masuk. Ada apa Sukamara itu? Apa? Di sana itu tidak ada sinyal ya? Jangan nyangkut di sawit ini.
Ini supaya komunikasi nanti enak, supaya bagus semua. Belum terdengar ini. Pak Ketua, ada masalah ini di jaringannya. Apa Mas kira-kira? Coba suara saya terdengar tidak ini? Kalau dengar suara saya angkat tangan. Oh, dengar padahal. Yang sana ke sini sulit. Mungkin ilmunya sama itu kayaknya karena dengan Pak Wakil nih. Jadi mental ilmunya ini. Kok bisa tidak dengar itu? Baik, kalau memang sudah masih belum bisa, nanti komunikasi. Semua sudah masuk ini. PA mana yang belum komunikasi? Semua sudah ya, insya Allah. Kuala Kurun sudah. Sampai sudah semua. Alhamdulillah, kita semua dalam pengerjaan APM ini, saya inginkan dalam minggu ini harus eviden dan apalagi Mas, kelengkapan berkas yang ada itu harus sudah tuntas sampai penilaian mandiri Mas. Sampai penilaian mandiri itu kalau bisa Jumat sudah tuntas. Nanti dilanjut Seninnya sebab nanti tanggal 29, 30 itu insya Allah akan ada seleksi tenis. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kekompakan insya Allah bisa. Kalau melihat semua pimpinan tadi, ketua, wakil ketua, panitia, sekretaris, sewilayah PTA Buntok ini semua ingin maju. Dan dengan kemajuan itu insya Allah semua akan berhasil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Ya, demikian tadi arahan sekaligus ya kompor dipanas-panasin buat seluruh PA, semoga makin semangat ya. Nah, jadi lebih baik lagi ke depannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Ketua PTA Palangkaraya yang sudah menyemangati kita semua untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya mungkin ada sedikit arahan dari Bapak PLH Sekretaris untuk disampaikan. Langsung lanjut aja. Oh, oke. Kata beliau cukup dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita mau menyamakan persepsi kembali ya terkait pelaksanaan APM untuk tahun 2022. Memang untuk tahun lalu kita sudah menggunakan aplikasi PMP APM dan sudah semuanya sudah bisa menguasai. Di tahun ini tepatnya per tanggal 15 September kemarin keluar surat terbaru APM, dan setelah kita cek bersama, mungkin Bapak Ibu yang di PA-PA sudah mengecek juga melalui login masing-masing. Di situ ditemukan banyak penambahan item-item penilaian ya Bapak Ibu sekalian. Di PTA saja itu meningkat drastis, hampir 100% ada penambahan item penilaian. Karena di situ ada item ZI yang juga dimasukkan di item PMP APM. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita menuju langsung ke teknis saja ya Bapak Ibu, biar ada gambaran jelas terkait bagaimana kita menyelesaikan tugas kita untuk APM ini ya, persiapannya seperti apa. Mohon izin saya share screen dulu. Kalau yang belum jelas bisa langsung nanti tanyakan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya mencontohkan untuk login PTA Palangkaraya. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai pelaksanaan penilaian di tahun 2022, Bapak Ibu login dengan menggunakan akun yang sudah diberikan tahun lalu,
Apakah semuanya masih menyimpan ya loginnya masing-masing ya, user passwordnya? Sudah ya, masih tersimpan ya Bapak Ibu semua? Oke, nanti silahkan Bapak Ibu buka login seperti biasa di alamat yang ada. Nah. Ini anu Pak, buka aja ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum membuat history baru, silahkan Bapak Ibu klik ya. Setelah login muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan 2021 tahun lalu. Bapak Ibu membuat history baru. Di bagian kanan atas ini ada bertuliskan laporan baru. Silahkan Bapak Ibu klik nantinya. Nggak muncul. Ya. Kemudian nanti ada tahun. Nah, di kolom tahun itu Bapak Ibu isikan saja 2022. Kemudian jenis penilaiannya, bagi yang kemarin baru surveillance 2 mungkin, berarti untuk tahun 2022 lanjutannya adalah surveillance 3. Bagi yang sudah surveillance 3 tahun kemarin, berarti Bapak Ibu pilihnya adalah penilaian awal atau ulang. Dari sini sudah jelas ya? Iya. Nanti untuk tahun kemarin yang penilaiannya surveillance 2, berarti untuk tahun ini pilihnya surveillance 3. Untuk PA yang tahun kemarin adalah surveillance 3, tahun ini dipilih penilaian awal atau ulang. Nanti akan muncul ini seperti tampilan ini kolomnya tahun 2022 untuk penilaian awal atau ulang. Bapak Ibu sekalian langsung klik saja lengkapi di dalamnya. Sebelum memulai mengupload evidence, yang pertama dilakukan seperti biasa adalah klik kolom tambah asesor. Bapak Ibu tambahkan dulu nama-nama asesor internal, siapa saja lead asesornya, siapa pendamping asesornya. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu simpan nanti di sebelah sini ya, ada klik simpan, Bapak Ibu klik. Jadi kalau sudah menambahkan asesor dan klik simpan, nanti baru ini bisa dicetak LKE-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu belum menambahkan nama-nama asesornya, ini masih kosongan, belum bisa mencetak LKE-nya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, sudah muncul, cetaknya sudah berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu langsung saja seperti tahun lalu, mengecek per item di kriteria ini, ada kepemimpinan sampai hasil kinerja. Bapak Ibu klik satu-satu. Nah, kemudian nanti seperti biasa dilihat link downloadnya ya. Link downloadnya. Nah, di sini mohon lebih teliti gitu ya, karena tahun lalu ada yang mungkin terlewat gitu ya. Dianggapnya hanya satu permintaan eviden, ternyata ketika diklik ini muncul banyak ya. Nah, jadi mohon diklik dengan lebih teliti. Misal contoh jenis manual mutu. Nah, berarti yang diisikan ada link eviden manual mutu yang sebelumnya sudah diupload di Google Drive. Ya. Dalam bentuk PDF ya. Nah, itu keterangan bisa diketik manual mutu gitu ya nantinya. Nah, nanti kalau manual mutu sudah, klik lagi yang bawahnya, misalnya Renstra ya kan gitu ya. Jadi tiap item itu per satu eviden gitu ya. Kemudian Renstra diklik lagi, nanti diupload lagi begitu dan seterusnya. Nah, jadi
tiap masing-masing item penilaian itu evidennya masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi seluruhnya sampai ke kolom hasil. Terima kasih, Pak. Nanti Bapak Ibu semua kalau sudah mengisi sampai lengkap sampai ke kriteria hasil, barulah nanti Bapak Ibu asesor internal melakukan penilaian dengan mengisi di kolom nilai ya. Nah, di sini kolom nilai nanti. Untuk tahun ini, Pak, memang banyak item-item yang ada di ZI itu ditambahkan. Jadi untuk evidennya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu yang sudah melengkapi evidence ZI bisa secara otomatis dicomot saja untuk digunakan di di penilaian PMP-APM. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau yang saya lihat itu banyaknya ada di ini yang item terbaru itu di bagian terakhir Bapak Ibu semua. Ada di hasil kinerja. Nah, ini memunculkan banyak poin-poin penilaian yang dicomot dari ZI. Nah, ini ada terkait area ZI reform 1, area ZI reform 2. Nah, jadi yang di sini silakan Bapak Ibu cek kembali dokumen di ZI-nya. Kalau memang sudah lengkap, bisa Bapak Ibu gunakan untuk diuploadkan di poin-poin penilaian di hasil kinerja dan seterusnya. Kemudian sedikit catatan Bapak Ibu sekalian, evaluasi dari tahun kemarin masih banyak PA-PA itu yang hasil uploadnya mungkin kurang jelas. Ada juga yang susunan scan-nya terbalik-balik, ada juga. Kemudian ada yang secara aturan tata naskah dinas belum sah ya, karena masih konsep sudah diupload, belum dibubuhi tanda tangan dan cap, itu sebagian ada juga. Jadi mohon Bapak Ibu semua kita untuk tahun ini kita lebih tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar lengkap dalam penguploadan, tetapi yang diupload itu datanya valid, tampilannya terlihat jelas, kemudian sah secara kedinasan, sudah ada cap maupun stempel, sehingga hasilnya bisa maksimal gitu ya Bapak Ibu semua. Dan mohon Bapak Ibu sekalian untuk meneliti kembali, jangan sampai nanti copy paste dari PA lain kelupaan untuk merubah nama PA-nya atau kelupaan merubah nama ketuanya. Nah itu ya, nggak masalah Bapak Ibu, silahkan saling barter antar PA itu, saling share file, saling share dokumen, tetapi mohon dicek kembali karena tahun kemarin ada yang nama PA dan nama ketuanya masih belum dirubah gitu ya. Nah ini kelihatan sekali copy pastenya gitu, kurang rapi gitu ya. Termasuk tanggal-tanggalnya ada yang tumpang tindih ya kan di rapat. Untuk tahun ini kita bisa melihat juga ini ada kolom risk register ya, kolom risk register. Di sini kalau dilihat memang baru ya. Dan ini ada menu penguploadannya. Tetapi kita fokus saja, kalau Bapak Ibu bisa mengisi silakan diisi. Tetapi yang difokuskan fokus ke LKE-nya saja. Memang dari pihak Badilak sendiri mengakui untuk tahun ini sifatnya masih agak agak mendadak ya penginfoannya.
pemberian informasi kepada kita, dan belum ada sosialisasi ulang. Jadi ini kita sama-sama hari ini sama-sama otodidak Pak ya, belajar bersama bagaimana mengisinya. Jadi silahkan Bapak Ibu maksimalkan untuk pengisiannya dengan saling berbagi tugas di timnya, di PA masing-masing. Apabila ada yang mungkin nanti masih belum jelas, bisa kita bicarakan bersama gitu ya. Nah, batas waktu kita ini memang sangat mepet Bapak Ibu sekalian, dikasih deadline sampai akhir September sudah selesai mengupload seluruh evidence dan sudah selesai dilakukan asesmen internal. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu semua, kekompakannya juga. Apabila kompak, insya Allah sependek apapun waktu yang diberikan, insya Allah kita yakin bersama akan selesai. Ya, karena tahun kemarin saja bisa selesai, tahun ini insya Allah lebih cepat bisa selesai dan nilainya pun juga insya Allah akan maksimal. Insya Allah untuk telusurnya, ya ini kami infokan juga, untuk telusur insya Allah kita akan mulai kemungkinan di awal Oktober. Dan batas akhirnya sampai akhir Oktober. Tetapi bisa fleksibel ya waktu itu, karena nanti akan berbarengan dengan jadwal observasi. Nah, mohon Bapak Ibu semua persiapkan di PA-nya masing-masing untuk kegiatan telusur dan juga observasi. Nanti dari tim PTA akan turun seperti biasa untuk menilai kelengkapan dokumen observasinya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu semua mohon segeralah dilengkapi dari sekarang untuk LKE telusur maupun LKE observasi yang ada. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, kita buka sesi dialog ya. Mungkin dari Bapak Ibu di PA masing-masing ada yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan APM tahun 2022. Silahkan klik emoticon raise hand-nya ya. Silahkan. PA yang mana? Yang mau duluan? Cek Sukamara. Ya, Sukamara. Sudah terdengar kah? Oh, sudah ada suaranya. Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Perkenalkan yang mulia Pak Wakil Ketua masih di sana ya. Semangat pagi Pak Wakil. Terkait dengan implementasi APM tahun 2022 ini, ada beberapa catatan kami memang agak kaget-kaget kemarin karena memang evidennya nambah 109 item. Dari 200-an item menjadi lebih dari 300 item. Tapi kami sudah antisipasi karena kami sejak bulan Juli sudah melakukan asesmen internal, sehingga bulan Agustus penyempurnaan, dan saat ini hanya tinggal beberapa hal yang harus kami sempurnakan. Harapannya Pak Yang Mulia dan Pak Asesor Nasional, pertama, karena ini terjadi perkawinan antara evidence ZI dengan APM, tentu agar pasca telusur eksternal dari PTA, dari asesor di PTA, mohon agar lebih segera menyampaikan kepada kami terkait dengan penyempurnaannya. Berkaca dari pengalaman, mohon maaf sebelumnya, berkaca dari pengalaman tempo hari terkait dengan penilaian zona integritas, kami agak terlambat karena memang SDM kami yang minimalis, tentu kami butuh waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga harapannya kalau kami sudah selesai upload eviden di tanggal 30 September, kemudian awal Oktober tim dari PTS kemudian melaksanakan telusur dokumen, kemudian ada hal-hal yang harus kami segera selesaikan, mohon informasinya bisa secepat mungkin sehingga kami bisa menyelesaikan secara lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, dan lebih tepat. Dan mudah-mudahan bintang kami menjadi bintang 5 karena sebelumnya bintang 2 ya.
Begitu harapannya Yang Mulia Pak Wakil Ketua dan juga Pak Asesor Nasional. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua PA Sukamara ya untuk masukannya. Jadi benar yang disampaikan tadi, kita ada banyak penambahan ya, banyak penambahan item penilaian. Jadi ada banyak poin-poin yang ditarik dari ZI. Memang tujuan Badilak mensinkronkan antara APM dan ZI ini untuk memudahkan dua kegiatan ini gitu ya. Jadi ketika kita melengkapi dokumen APM, secara tidak langsung kita juga sudah melengkapi dokumen ZI. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat nanti ya di kolom itu, di kolom item, tiap item penilaian itu ada, misal di kolom leadership gitu ya, area pimpinan. Nah di situ bisa dilihat, di situ ada mungkin ZI nomor berapa gitu ya. Nah berarti misal ZI 1 berarti ZI area 1. Nah jadi tinggal comot saja di area 1 dokumennya untuk dikombinasikan dengan dokumen APM yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terkait untuk teknis penilaian ya, memang terus terang kami sendiri juga dikejar deadline untuk menilai 13 PA. Untuk menilai 13 PA itu sebenarnya kami itu ingin memberikan waktu misal untuk perbaikan, tetapi dari pusat itu biasanya sudah dikunci, Pak. Misalnya deadline-nya per September akhir itu sudah dikunci sehingga tidak bisa lagi membuka ruang untuk upload perbaikan gitu. Jadi mohon dimaksimalkan Bapak Ibu semua. Mumpung ini masih ada waktu 2 minggu, silahkan disisir dulu mana yang sudah lengkap, ya kan dikasih nilai maksimal di ininya di PMP APM. Yang belum itu bisa Bapak Ibu strateginya ya misal dikasih poin maksimal tapi cepat di-upload kekurangannya ya. Nah, itu strateginya gitu. Dengan catatan benar-benar dipenuhin evidence-nya. Nah, jadi sebelumnya kami mohon maaf, kami sampaikan kalau misal nih nanti kami sudah mulai dari tim PTA mulai melakukan penilaian telusur, tidak sempat untuk menginfokan karena kami dikejar waktu juga dan karena aplikasinya biasanya dikunci dari pusat, harus apa adanya lah yang sudah diselesaikan itu. Jadi dari sekaranglah kami mohon kepada Bapak Ibu, mohon lebih teliti lagi menguploadnya agar tidak salah memasukkan evidence, Mbak. Ya. Nah, jadi ini pengalaman juga kami temukan di satker lain. Ada sebenarnya evidence-nya sudah lengkap, udah banyak, cuman salah menguploadkan di PMP APM gitu loh. Harusnya di nomor 3 dia upload di nomor 1 misal, dan terbalik-balik seperti itu. Jadi mohon lebih teliti lagi untuk mengupload. Kira-kira demikian Pak Wakil ya. Silahkan PA lain mungkin ada yang mau disampaikan. Atau sudah jelas semua ya? Kayaknya sudah nggak sabar untuk siap bekerja nih, kelihatan dari wajahnya. Ada Bapak Ibu sekalian? Misi Kasongan. Dari mana? Dari Pengadilan Agama Kasongan, Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, untuk dari kita mungkin ada kendala, masih kurang paham, begitu paham mengenai risk register yang terdiri dari analisis SWOT dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih gitu Pak mengenai risk register ini, pengisiannya gimana Pak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak.
sedikit info, mungkin sebagian PA sudah mengetahui, mungkin belum ya. Tetapi kemarin saya sudah sharekan di grup sekretaris Kalteng, di grup perencanaan, bahwa risk register kita sudah ada perubahan menyesuaikan dengan Persekma ya. Coba saya SK Sekma. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk risk register itu ada keputusan Sekma nomor 475 tahun 2019. Di situ ada sedikit perubahan kolom ya. Saya coba share screen dulu. Nah, ini di sini formulir risk registernya ada kolom-kolom yang berbeda ya dari tahun sebelumnya. Jadi ada form 1. Nah, ini formulir register risikonya bisa disesuaikan, mungkin tahun kemarin sudah dibikin. Nah, jadi tinggal di input di sini penyesuaiannya saja, kegiatan utama ya kan. Ada tujuan dari kegiatan, proses dan pelaksanaan kegiatan, sampai risk owner. Risk owner ini yang bertanggung jawab terhadap resiko itu. Mungkin sedikit mirip-mirip saja dengan yang risk register yang lama, cuman kolomnya saja yang sedikit berbeda. Nah, ini ada form 1, kemudian dilanjut dengan form 2. Nah, ini status risiko yang melekat atau bawaan. Nah, ini jadi kalau sudah Bapak Ibu susun di form 1, nanti disesuaikan ke form 2 ini gitu ya. Jadi mana yang bawaan, mana yang tidak gitu ya. Nanti akan lanjut lagi. Nah, di sini status resiko sisa. Jadi di tahun kemarin ada sisa resiko enggak yang masih terjadi gitu ya. Jadi disinilah kita sesuaikan untuk resikonya, pengisiannya. Nah, ada panduannya di bawah, silakan Bapak Ibu baca ya. Silakan Bapak Ibu baca terkait pengisian. Coba kami tampilkan sedikit ya contoh dari resiko PTA Palangkaraya. Nah, ini misal contoh ini yang form 1 tadi ya. Nah, ini contoh form 1-nya. Kegiatan utamanya apa? Misal pengawasan daerah, tujuan dari kegiatan, pelaksanaannya monitoring dan lain sebagainya. Proses dan pelaksanaan, hati wasit turun ke PA, uraian risiko, tidak berjalannya fungsi pengawasan dan sebagainya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa internal atau dari eksternal gitu ya. Dampaknya bagaimana? Nah, kemudian risk owner-nya di sini siapa? Penanggung jawab resikonya gitu ya. Nah, jadi ini contoh untuk formulir register risiko untuk format yang terbaru gitu ya, menyesuaikan dengan Persekma tadi. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan seperti itu gitu ya. Jadi mohon dibaca panduannya dulu ya. Kegiatan utama itu isinya terkait apa, kegiatan pokok kita ya, tusi kita. Nah, tujuan dari kegiatan seperti apa, terus berlanjut seperti itu ya. Nah, nanti kalau ini sudah dibikin, baru nanti Bapak Ibu langsung lanjut ke risiko bawaan. Nah, di situ ada hasil dari risiko yang awal tadi dibawa ke risiko bawaan.
Dimasukkan ke risiko bawaan ini terkait ininya, kemungkinan, dampak, dan statusnya. Nah ini. Jadi saling bersambung gitu ya, dari form 1 bersambung ke form 2. Misal tadi nomor 1 tidak berjalan fungsi pengawasan terhadap PA, kemungkinannya nilainya berapa nih kan, 1, 2, 3 gitu ya, kemungkinan kecil, dampaknya berapa, nah dampaknya tinggi misalnya gitu. Status risiko bawaannya 4 kali 2, 8 moderat. Nah di situ nanti Bapak Ibu silakan baca dulu di aturannya ya. Nah di aturan sekma tadi, di situ ada ada teknis bagaimana menilai sebuah resiko gitu. Statusnya apakah tinggi, moderat, rendah, dan lain sebagainya. Di situ ada rumus-rumus yang dijelaskan. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu sesuaikan untuk resiko di tahun 2022. Adapun monitoring resikonya tetap menggunakan form monitoring tahun lalu saja. Karena kalau kita baca di aturan sekma itu tidak ada form monitoring yang disediakan. Jadi saya sudah konsultasikan ke tim APM Badilak, bagaimana form monitoringnya? Gunakan saja form monitoring tahun sebelumnya atau form monitoring yang lama. Mungkin demikian Bapak ini ya dari Kasongan untuk resiko tadi. Resiko itu bisa diambil dari kejadian masalah yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau kemungkinan resiko yang bakal terjadi di masa yang akan datang gitu loh. Jadi banyak yang bisa Bapak ambil, bisa juga dari penerapan SOP, mana yang memungkinkan untuk terjadinya sebuah resiko, Bapak bisa ambil dari SOP itu. Nah gitu. Jadi banyak sumber-sumber untuk menentukan sebuah resiko ya. Kira-kira demikian, Pak. Gimana, Pak? Pak, terima kasih, Pak. Saya mohon izin, Pak. Itu kan kinerja utama waktu yang dulu itu kalau nggak salah kita ngelihatnya di survei dan segala macam ya, Pak ya. Kalau yang sekarang itu kinerja utama kegiatan sehari-hari atau kita harus berpedoman pada yang lain lagi. Kayak waktu dulu kan ada survei kekurangan saran itu masuk dalam risk register. Terus nanti ada yang di manual mutu atau apa nanti dimasukin ke situ. Kalau yang sekarang berarti terserah saja kinerja utamanya atau seperti apa, Pak? Untuk menentukan risiko ya, Pak ya? Iya, untuk menentukan risikonya, Pak. Iya. Jadi resiko itu kan ya yang saya bilang tadi kan banyak ya sumbernya ya. Dari hasil temuan survei juga bisa dimasukkan kalau itu dampaknya tinggi gitu ya. Dampaknya tinggi. Atau misal temuan dari BAWAS misal. Ya kan? Bapak Ibu bisa ambil apa yang menjadi masalah yang pernah terjadi, sedang terjadi gitu kan. Apakah itu ada temuan-temuan dan itu dampaknya sangat riskan buat satker Bapak Ibu. Nah itu bisa diolah menjadi risiko. Jadi seperti itu. Bisa juga dari kinerja utama kita, misal dari SOP gitu kan, yang memungkinkan terjadinya kegagalan gitu ya. Kayak tadi kan kami ambil contoh, misal pengawasan daerah Binwasda gitu kan. Kegiatan utamanya seperti itu kan. Pasti ada dampak gitu ya. Misal dampaknya ketika ini musim hujan terjadi banjir gitu kan. Kemungkinan untuk melaksanakan Binwasda secara langsung kesulitan gitu kan. Nah, akhirnya dicarilah solusinya gitu kan. Mitigasinya nanti seperti apa? Oh, Binwasdanya mungkin lewat online. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi. Jadi resiko itu bisa diambil dari masalah yang sedang atau sudah terjadi atau resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dan itu kita mitigasi. Tapi resikonya nggak usah muluk, maksudnya yang dampaknya kecil-kecil itu nggak usah dimasukin semua, Pak. Terlalu capek nanti ya. Yang ini saja, yang efeknya tuh imbasnya terlalu besar gitu ya buat satker.
gitu ya. Misal terkait pengiriman salinan putusan gitu ya, apa tercecer dan lain sebagainya, atau adanya pengaduan dan lain sebagainya, kan itu efeknya besar ya. Nah, ada pengaduan para pihak ke ombudsman misal, pernah kejadian seperti itu, itulah yang dimitigasi gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kembali, Pak. Kita lanjut dulu PA Muara TW. Silahkan. Suaranya belum terdengar. Ya udah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Izin kami dari PA Muara TW bertanya, untuk di aplikasi PMP APM tersebut kan ada proses simpan itu. Untuk proses simpan itu kita diizinkan untuk berapa kali menyimpan Oh, iya. di aplikasi tersebut. Kemudian juga selanjutnya kan resiko ini sudah ada tertuang dalam PM manajemen risiko ya sebenarnya. Tapi apakah nanti berhubungan atau connect antara SK Sekma dengan prosedur mutu manajemen risiko tersebut? Karena di PM manajemen risiko tersebut sudah menjelaskan bagaimana pencarian dari risiko itu ada ketentuannya, apakah dari analisa SWOT atau dari hal-hal lain. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya logika terbalik ketika APM mengadopsi JTI. Kita maunya kan APM itu hasil dari APM tersebut bisa menghasilkan JTI. Ini seperti itu. Jadi ini kerjaan dua kali sebenarnya. Kita sudah melaksanakan JTI, kemudian kita harus mengupload lagi JTI di PMP APM. Sedangkan tahun depan kita harus memperbarui lagi JTI kita. Jadi ada pekerjaan dua kali terus berlanjut setiap tahunnya masalah JTI dan APM. Kita maunya APM nanti JTI mengadopsi dari APM yang kita laksanakan. Itu seharusnya ada pertimbangan lain mungkin dari pimpinan. Dan juga ini kelihatannya buru-buru APM yang baru ini, karena di setiap area itu ada double inputan di setiap area. Seperti contohnya yang kami temukan ini di area 3 di sekretariatan itu ada Kurang dekat mic-nya. ini di area 3 itu ada di poin 19 dan 20 itu inputannya hampir sama juga, masalah formulir register. Jadi ini ada double. Kemudian sebelumnya kita ada temukan juga di area 5 kepegawaian juga ada double inputan juga dalam satu area tersebut. Mungkin itu sebagai perhatian juga pertimbangan lain. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Murtadi. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Jadi untuk aplikasi PMP APM secara teknis itu ketika Bapak Ibu mengisi kan itu bisa Bapak Ibu simpan. Untuk perbaikan pun juga selama masih dalam masa pengerjaan bisa diperbaikin, Pak, gitu ya. Nah itu ada. Nanti Bapak Ibu silahkan baca kembali di panduan PMP APM-nya ya. Bapak Ibu bisa download lewat aplikasi itu. Nah, jadi kita dikasih kesempatan untuk mengupload dan memperbaiki kalau misal di tengah jalan nih, selama 2 minggu ini masih ada yang dirasa kurang tepat hasil uploadannya, kita upload yang terbaru lagi masih diperkenankan ya. Masih diperbolehkan, diperbaikin. Klik simpannya itu untuk sekedar keamanannya aja, tapi sebenarnya secara sistem tanpa klik simpan pun dia akan menyimpan otomatis. Cuman daripada ragu, klik simpan juga nggak masalah gitu ya. Dengan catatan itu tadi ya, untuk memulainya pertama bikin
history baru gitu kan, bikin laporan barunya dulu tahun 2022, asesmen surveillance 3 atau penilaian ulang itu dibikin dulu, kemudian tambah nama-nama asesornya, simpan, nah baru nanti akan muncul LKE yang bisa dicetak. Nah, terus nanti diisi aja, diisi nomor 1 sampai 7 per kriteria. Kemudian tadi masalah APM dan ZI, ya memang ini dilema juga sih sebenarnya buat kita ya, bukan kita aja, di se-Indonesia juga mungkin kadang mengeluhkan itu, kenapa sih kok nggak dijadikan satu aja. Dan itu juga kita sampaikan ketika bulan Juni kemarin Pak Tarno datang ke PTA untuk observasi, kenapa tidak dijadikan satu kegiatan gitu ya. Nah jadi itu kami hanya bisa menyampaikan masukan dari Bapak Ibu sekalteng gitu ya, karena memang terjadi double kegiatan. Ya namanya kita di bawah nih ya, mau tidak mau kita laksanakan aja dulu apa yang sudah ada, tapi jangan juga kita bikin sulit ya. Nah Bapak Ibu kemarin kan sudah melengkapi dokumen ZI. Nah, untuk APM ini bagaimana gitu ya, sedangkan di APM yang terbaru ini ada poin-poin ZI gitu kan, poin-poin penilaian dengan evidence ZI. Bapak Ibu nggak usah bikin lagi, comot aja langsung, tetapi dilihat nih kriterianya ini masuknya ke ZI nomor berapa gitu kan. Nah coba saya buka ya misal nih. Nah ini mana di leadership. Nah contoh nomor 1 pimpinan area ZI nomor 1 misalnya. Nah kita lihat kemarin kita sudah ada ngebikin belum di ZI, misal kita untuk tahun ini belum ada ngotak-ngatik lagi. Nah Bapak Ibu lihat saja di sebelah sininya ya, mana yang masih nyambung dengan ZI, silakan Bapak Ibu langsung comot aja. Kan kemarin masih baru ya dokumen ZI-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu langsung ambil saja yang masih memungkinkan untuk bisa dikombinasikan di sini gitu. Kalau yang memang diminta data terbaru terkait misal laporan rekening telepon 3 bulan terakhir, nah itu baru itu yang disesuaikan dengan yang terbaru. Pada intinya ini memang ya saling berkait, cuman karena waktunya antara APM dan ZI ini tidak beriringan, ada jeda waktu yang mungkin agak jauh, sehingga tidak update-nya tuh tidak berbarengan gitu ya. ZI udah berapa bulan kemarin gitu kan, ini APM-nya baru muncul. Nah itu. Nah ini akan kami sampaikan masukan Bapak Ibu semua ya, agar nanti biar memudahkan apakah nanti jadikan satu kegiatan atau bagaimana, karena produknya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau ZI itu produknya Kemenpan, kalau APM ini produknya Ditjen masing-masing gitu. Tetapi di APM ini memang akhirnya mirip gado-gado gitu ya, yang sangat berubah drastis dari awal-awal munculnya APM. Nah ini. Jadi untuk sekarang langsung saja Bapak Ibu sesuaikan, buka dokumen ZI-nya, soft copy-nya, mana yang bisa di-matchingkan dengan APM, silakan Bapak Ibu langsung sinkronkan saja. Kami juga akan memaklumi dari tim penilai kalau misal comotannya dari ZI beberapa bulan kemarin belum diperbarui, kami akan memaklumi saja. Ini demi kebaikan kita bersama ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga kemarin kan kami menginfokan untuk melengkapi APM udah beberapa bulan yang lalu ya. Nah sekarang sudah September. Kalau ada yang masih kalau Bapak Ibu misalnya sudah melengkapinya di bulan yang lalu gitu dan udah ada yang asesmen internal, silakan Bapak Ibu upload saja. Karena sesuai aturan yang berlaku di APM dan juga seperti di ISO,
batas minimal dokumen itu bisa dinilai yaitu 3 bulan berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu melengkapinya di bulan Juli misalnya, Juli, Agustus, September itu masih bisa masih bisa berlaku gitu ya. Karena waktu 2 minggu ini waktu yang sangat mepet, apalagi ada penambahan dokumen-dokumen ZI. Kalau Bapak Ibu membuat dari awal lagi kan nanti habis waktunya. Sesuaikan saja Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira demikian dari kami, Pak. Kalau yang PM hafal saya. Iya. Izin Pak Efri sedikit sharing. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi ada rekan kita yang bertanya terkait dengan risk management ya, manajemen risiko. Yeah. Jadi memang sesuai dengan SK Sekma 475 ini, mestinya kita awali dengan update dulu atau revisi dulu PM manajemen risiko. Iya. Karena formulir-formulir yang kita gunakan dari formulir yang lama itu berbeda sekali. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan probability of happen, kemudian dampak risiko serta kelas tabel analisis risikonya banyak perbedaan dari yang versi lama, sehingga akan lebih sempurna kalau kita revisi dulu PM manajemen risikonya. Barangkali itu Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Pak, diingatkan saya tadi, saya lupa apalagi deh yang ketinggalan. Iya benar. PM manajemen risiko itu Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Jadi tidak harus menunggu dari Badilak. Kemarin juga kami ada mempertanyakan ke Badilak ya ketika observasi. Apakah ketika terjadi perubahan itu format PM kami harus menunggu dari Badilak? Oh tidak, silakan saja sesuaikan Pak. Oke kalau seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan PM manajemen risikonya dengan aturan di Sekma tadi ya, di aturan Sekma terkait manajemen risiko. Nah itu ada kolom-kolomnya, isiannya dan lain sebagainya, Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau toh misal, ya ini kami mohon maaf mungkin karena karena kita belum ada sosialisasi yang lebih mendalam gitu ya terkait manajemen risiko karena waktu juga. Bila toh nanti belum sempurna Bapak Ibu sekalian dalam menyesuaikan di PM manajemen risikonya, kami akan memaklumi Pak. Ya. Karena toh ini juga dari dari Badilak pun kekurangan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu lakukan semampu Bapak Ibu sekalian di satker masing-masing untuk merevisi PM manajemen resikonya. Nanti coba saya kasih share ya, saya share lewat grup sekretaris Kalteng bagaimana manajemen resiko PM manajemen resiko di PTA Palangkaraya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk PA sekalian, tapi tidak menutup kemungkinan dari PA pun bisa jadi ada yang lebih sempurna dari PTA. Insya Allah setelah ini akan saya share ya format PM manajemen risiko sesuai perubahan dengan keputusan Sekmanya. Demikian Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Izin Pak dari PA Tamu yang layak, Pak Epri. Oh iya, silakan. Tadi ya memang saya ingin bertanya seperti itu. Terima kasih Pak Epri ya bersedia berbagi ilmunya untuk berbagi PM di manajemen risiko. Sekaligus juga kalau boleh contoh yang tadi Bapak Epri tampilkan, yang tabel-tabel tadi boleh di-share juga Bapak Epri. Sangat membantu sekali bagi kami. Terima kasih Bapak Epri. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain, silakan Pak. Saya share langsung aja ya di sini ya, di Zoom ya. Saya kasih file Word-nya, jadi nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PAK Songan lagi Pak, sedikit ingin bertanya. Selain dari risk register yang tadi Pak, kita juga ada kesulitan tentang analisis SWOT. Yang untuk itu juga kita masih kurang paham tentang perhitungannya. Mungkin kalau misalnya Pak Efri ada gambaran atau contoh, mungkin bisa sekalian juga di-share Pak untuk analisis SWOT-nya Pak. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Ya memang analisis SWOT-nya kadang agak susah-susah gampang ya kita memahaminya ya. Jadi pada intinya SWOT itu strength, weakness, kekuatan, kelemahan itu diambilnya dari internal kita. Misal internal kita kelemahan dalam kompetensi SDM misalnya. Kekuatannya apa? Sebagian besar SDM sudah kompeten sesuai bidang misal gitu ya. Bisa bebas Bapak Ibu kembangkan. Kalau opportunity sama threat-nya, peluang ancamannya itu berarti ambilannya dari luar. Nah, yaitu nanti dipilah-pilah gitu ya. Mana yang sangat memberikan efek ya ke satker kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di di manajemen mutu, manual mutunya itu sebenarnya ada pembahasannya terkait itu ya. Atau mau lebih detailnya nanti saya share ya. Nanti saya carikan dulu yang ini, yang tepatnya seperti apa. Ya sebenarnya belum tepat juga, kita masih sama belajar ya. Bapak Ibu bisa sambil mengkombinasikan ya, cari di Google gitu ya. Melihat, karena kebanyakan manajemen risiko yang ada itu banyak di ini ya, yang bagus itu di perusahaan misalnya. Contoh-contohnya itu bisa kita lihat bagaimana polanya gitu kan. Nanti saya carikan dulu ya. Contoh SWOT-nya. Ya. Silakan dilanjut yang lain dulu. Ada lagi? Terkait teknis pengisian di PMP-APM dan penilaian di PMP-APM sudah ya Pak, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa sudah bisa ditangkap dan bisa dilaksanakan langsung ya, tidak ada kendala. Bisa Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. PA lain bagaimana? Allah untuk sementara malam tadi sempat error Pak Efri. Iya. Di PMP APM. Insya Allah izin Pak Efri jika ada kendala atau apa mohon untuk bisa dihubungi, mohon bimbingan dan arahannya Pak Efri. Oke. Kami ada kendala atau masalah. Ini saya coba lihat di login asesor, ini sudah ada yang membuat history, ada yang belum. Nah ini, yang belum ada beberapa PA. Jadi nanti silahkan dibuat dan diisikan ya. Nah jadi ini ada belum dibuat PA Palangkaraya, PA Buntok, Kapuas, Kasongan, Kuala Kurun ya. Nah itu. Selebihnya yang lain sudah ada yang membuat untuk tahun 2022. Sekali lagi perhatian ke Bapak Ibu sekalian, mohon dilengkapinya tidak hanya LKE telusur tetapi juga LKE observasi ya Bapak Ibu. Ya. Ada dua tugas nih. Dua tugas Bapak Ibu sekalian di telusur maupun observasi. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Sudah sangat jelas?
Kalau tidak ada, berarti kan kita sudah siap memulai ya. Siap Pak Epri. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesediaan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian di Satker masing-masing. Pada intinya kita sama-sama saling belajar ya Bapak Ibu, karena keterbatasan kami juga sebagai asesor untuk mendapatkan pencerahan dari Badilak langsung gitu ya. Karena terus terang saja untuk asesor se-Indonesia juga semuanya akhirnya otodidak saat ini. Untuk sosialisasinya dari pihak Badilak juga biasanya agak-agak terlambat ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali panduan-panduan yang sudah ada, kemudian bagaimana pengisiannya, bagaimana membuat dokumen-dokumennya. Nah, itu ada panduan-panduan di manual mutu, di PM, dan lain sebagainya. Pada intinya kegiatan APM ini untuk kebaikan kita bersama, bagaimana kita tertib administrasi, bagaimana pengelolaan atau manajemen perkantoran kita menjadi semakin profesional. Bukan hanya sekedar melengkapi secara formal saja, tetapi mudah-mudahan ini imbasnya untuk peningkatan kualitas instansi kita, termasuk peningkatan SDM di Satker masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya APM yang masih berjalan ini, mutu kita, mutu di Satker, mutu SDM-nya juga akan semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan disiapkan sesuai waktu yang telah disepakati. Bila ada hal yang mungkin di tengah jalan ada yang belum jelas, silakan Bapak Ibu kontak saya langsung aja via WA ya. Nanti saya akan berusaha untuk share ya, berbagi tentang bagaimana penyelesaiannya. Dari mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada sedikit mau disampaikan dari Bapak PLH Sekretaris PPA Palangkaraya. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita muliakan Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan rekan-rekan yang berbahagia. Terima kasih atas waktunya. Untuk menghemat waktu, pertama untuk catatan evaluasi yang sebelumnya, kita untuk diingatkan kembali bahwa pertama dokumen yang diupload agar update. Karena tahun sebelumnya banyak dokumen-dokumen yang disampaikan datanya tidak update. Tahun-tahun ada yang tahun 2021 ditaruh tahun 2018, 2019 sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Mas Ipri tadi bahwa datanya tidak update dengan keadaan sekarang. Nah, karena untuk saat ini nanti PTA Palangkaraya akan membagi tim telusur untuk PA se-Kalimantan Tengah. Jadi untuk mohon kiranya nanti data-data yang disampaikan agar update, dan juga data-datanya juga lengkap seperti disampaikan tadi. Jangan sampai ada yang tidak tanda tangan, tidak ada pakai cap, dan bahkan juga kadang-kadang teman-teman yang sebagai telusur juga mempertanyakan ada yang dokumen tidak ada nomornya seperti suratnya, mungkin seperti itu. Jadi kita harapkan kepada teman-teman sekalian untuk data-datanya agar diupdate, dan mudah-mudahan nilai yang tahun ini tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ya LKI-nya pun juga banyak perbedaan dari tahun sebelumnya, baik PTA maupun PA se-Kalimantan Tengah. Itu semua kita alami semua. Ini aja harapan saya sebagai untuk pelatih sekretaris saat ini, ya mohon dimaafkan kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum ditutup ada sedikit Bapak. Ayo silakan Pak. Ya, ini menarik memang keywords baru yang sampaikan tadi Bapak terkait dengan data yang diupdate ya. Kami pikir perlu ada kesamaan persepsi kita terkait dengan ini. Yang pertama, what is the update date? Data apa saja yang harus diupdate? Misal,
Kalau dulu mohon izin kami diwajibkan untuk setiap SOP setiap tahun diupdate. Sementara yang kami paham tidak demikian karena seperti hanya undang-undang selama dia tidak dirubah kan tidak harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, sur SK-SK pimpinan. Misalnya SK terkait dengan tim yang memang tidak berubah strukturnya, tentu sependek yang kami paham tidak juga harus diupdate. Hal-hal ini barangkali persamaan persepsi terkait dengan ini kami pikir perlu dibangun agar memang antara asesor dan asesinya sama persepsinya, sehingga misalnya kami pikir itu sudah benar, ternyata di sisi asesor itu ternyata tidak tepat. Hal ini barangkali salah satu hal juga yang perlu kita harus sepakati sehingga harapan kita semua bintang 5 dapat terwujud. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk masukannya. Oke, sekarang kita sepakati bersama ya Bapak Ibu sekalian terkait PM manual mutu dan SOP yang tidak ada perubahan signifikan dari segi isi, ya silahkan dipakai yang lama. Tetapi untuk SK itu kan ketika ada perubahan pimpinan mohon disesuaikan gitu ya, karena pimpinan terlibat langsung di dalam tim ya kan. Kalau SK-nya tidak dirubah berarti pimpinan nanti tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dalam tim gitu ya. Kan seperti itu ya. Nah, jadi arahannya seperti itu. Kemarin dari pihak Badilak ketika observasi juga menyampaikan untuk SOP PM silakan tidak dirubah, tetapi di-uploadkan SK, misal SK tim PM yang terbaru, misal ketuanya baru kan gitu. Kalau ngerubah SK aja mungkin tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian untuk data-data ya, biasanya data-data di tiap sub ya, di kepaniteraan maupun kesekretariatan. Nah, itu mohon di arti update itu tahun berjalan gitu ya. Jangan sampai tahun 2022 data yang disajikan masih data tahun 2021 atau tahun 2020. Pengecualian misal ada yang memang diambil kayak contoh pencanangan ZI gitu ya. Bapak Ibu melakukan pencanangannya tahun berapa? Itu nggak usah diupdate. Ketika mengundang bupati dan lain sebagainya, ada item-item yang dikecualikan gitu ya. Misal pencanangan ZI tadi tidak harus tiap tahun dirubah gitu ya. Itu bisa dipakai di awal pencanangan dengan menghadirkan bupati, Forkopimda, pakailah yang lama. Yang diupdate itu terkait belangko-belangko ya, belangko yang terisi, misal data SIPP kan, nah itu ya. Laporan keuangan, nah berarti yang diminta laporan terbaru tahun 2022. Saya yakin mungkin bisa ditangkap ya, mana yang harus diupdate untuk tahun berjalan, mana yang bisa menggunakan data yang lama. Nah itu. Atau misal SK Beperjakat misal, nah itu yang otomatis kan ada penyesuaian-penyesuaian, nah, yang mana yang perlu disesuaikan. Jadi datanya tidak datanya bukan data yang sudah lewat terlalu jauh gitu ya. 2022 datanya, misal data keuangannya masih disajikan tahun 2019, misalkan itu terlalu lama gitu ya. Mungkin seperti itu Pak, gambaran mana yang harus diupdate, mana yang tidak ya. Silahkan kalau mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Waka. Terima kasih Bapak, luar biasa, cukup. Oh ya sedikit, kalau yang sifatnya sosialisasi barangkali analog dengan tadi ya, dengan pencanangan misalkan sosialisasi APM. Kita kan APM sudah eksis sejak 2019, berarti kan nggak perlu sosialisasi. Barangkali yang bisa kami tangkap terkait dengan mirip-mirip tadi pembangunan pencanangan ZI seperti itu. Mohon izin diluruskan, terima kasih. Oh ya. Ya, sosialisasi bisa dipakai, sosialisasi yang pertama itu masih masuk akal, logis ya masih. Tapi kalau misal PA semangat untuk sosialisasi tiap tahun misal gitu kan, ya silahkan, kita tidak menolak gitu. Jadi silahkan sesuaikan saja. Nah, jadi mana yang bisa disesuaikan dengan data lama yang memang tidak bisa dirubah, tidak usah dirubah. Gitu.
gitu. Atau misal contoh terkait ini data untuk ini ya, sosialisasi, misal kegiatan sosialisasi, karena di situ ada ini ya terkait dengan ZI juga, misal ada terkait sosialisasi pelayanan prima misal ya, Bapak Ibu melaksanakannya di tahun lalu, misal mengundang pihak bank, nggak apa-apa Bapak Ibu pakai saja, karena itu kan tidak maksudnya terlalu sulit untuk kita mengadakan tiap tahun ya, harus mengundang pihak eksternal karena mungkin ada biaya yang dikeluarkan juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang agak kesulitan untuk kita perbaharui, pakailah data yang lama ya. Analoginya seperti itu tadi terkait pencanangan ZI, yang itu tidak perlu. Jadi mana yang perlu dirubah, diupdate, mana yang tidak mengharuskan diupdate, tidak usah diupdate. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ya, Pak, sedikit tambahan lagi, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan prosedur mutu atau PM dan SOP, berkaitan dengan pergantian ketua, efeknya apakah di tanggal revisi atau tanggal efektif yang mempengaruhi? Sekian, Pak. Mungkin selanjutnya masalah simulasi tanggap darurat, apakah itu tidak perlu kita laksanakan tiap tahun? Karena itu kan berkaitan dengan kita mengundang juga instansi. Untuk misal Bapak Ibu mau melakukan revisi, kan di situ terkait revisi itu kan di dokumen manajemen ya, atau SOP misal. Ada tanggal pembuatan, Bapak Ibu jangan berubah ya. Tanggal pembuatan itu pertama kali APM muncul, SAPM dulu ya. SAPM tahun 2017 ya dulu ya. Nah, jadi itu tanggal pembuatan dokumen pertama kali di tahun 2017 atau PA baru di 2018 ya kalau salah ya. Itu jangan dirubah tanggal pembuatannya di tahun itu. Bila ada melakukan revisi, misal SOP nih. Nah, ini sedikit catatan ya, SOP saya yakin pasti banyak yang perlu kita review ya. Karena banyak SOP itu yang alur diagramnya itu flowchartnya itu tidak menggunakan kaedah yang tepat gitu ya. Penggunaan simbol kotak, belah ketupat dan lain sebagainya. Nah, ini mohon Bapak Ibu cek kembali. Karena ketika kami turun Binwasda K1PA itu masih banyak ditemukan penggunaan simbol-simbol SOP yang tidak tepat. Nah, kalau ada temuan seperti itu, silahkan dilakukan review dan revisi SOP. Yang tanggalnya seperti apa? Misal nih, tanggal revisinya per September, ya kan? Tanggal revisi per September berarti tanggal efektif mengikuti tanggal revisi. Misal revisinya 1 September, berarti efektifnya juga 1 September. Jadi yang diutak-atik itu revisi sama efektif saja. Kalau tanggal pembuatan nggak usah dirubah, itu di awal. Kemudian contoh, nah ini contoh yang kedua nih, terkait simulasi tanggap darurat. Itu tidak perlu dilakukan tiap tahun ya, karena ada anggaran kan di situ. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan simulasi dengan dinas dari pemadam kebakaran di tahun berapa, misal tahun 2020 misal, udah itu cukup tampilan yang itu saja nggak masalah gitu ya, tanpa harus tiap tahun lakukan simulasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan mana yang terkait anggaran kayak tadi simulasi tanggap darurat dan kepentingan seperti apa gitu ya. Kalau sudah cukup sekali dilaksanakan, berarti sudah terpenuhilah syarat untuk pemenuhan di tanggap darurat. Itu gambaran dari kami ya. Jadi untuk tanggap darurat ini kami tidak memaksa di dalam penilaian ini harus tiap tahun simulasi, enggak, karena itu terkait ada biaya yang dikeluarkan. Mungkin demikian ya. Ada lagi?
Di tengah kita ini hadir Hakim Tinggi kita Pak Mustar. Untuk PA Pangkalan Bun sudah ya sangat familiar ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan? Terkait kesepakatan tadi sudah ini ya, tidak ada yang diperdebatkan ya. Sementara cukup barangkali, Pak RP, nanti kita lanjut di dunia maya. Ya. Sebagai info, insya Allah minggu depan kita sudah sebagian besar turun ke PA untuk Binwasda ya. Jadi waktu kita termakan dengan banyak kegiatan nih. Jadi kami di PTA nanti mohon maaf kalau misalnya saya juga tidak bisa merespon cepat ya, karena saya juga ikutan turun ke Binwasda ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dimaksimalkan, boleh saling bertukar info dengan antar PA ya, karena saya lihat kompetensi seluruh PA juga sudah merata, pakarnya juga banyak ya. Nah itu di Sukamara ada, di daerah lain juga banyak gitu ya. Dan bintangnya juga sudah bintang 2 kan mayoritas kan. Kalau mau meningkatkan ke bintang 5 mungkin agak susah Pak, karena Badilak nggak nyiapkan bintang 5 Pak. Apalagi bintang 7 ya, kayaknya nggak ada. Maksimal bintang 3 sepertinya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, atau mungkin kami mohon dari Yang Mulia ada yang mau disampaikan Pak, silahkan Pak. Oh sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua atau yang mewakili di masing-masing satker, perkenalan dengan saya Pak Mustar, asli Pangkalan Bun. Kebetulan jadi Hakim Tinggi di PTA Palangkaraya. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan di sini bahwa usahakan di setiap satker kita di masing-masing tempat itu ada MOU dengan pihak instansi lain yang berbentuk aplikasi maksudnya, sehingga nanti mungkin ada link yang bisa diaplikasikan, bisa connected dengan instansi lain, contoh dengan KUA atau dengan Disduk Capil. Nah itu diusahakan bikin kerjasamanya. Kalau mau lihat di Semarang, di PTA Semarang itu, tapi ini sistemnya lintas PTA ya, tapi kan bisa dicontoh, itu ada namanya aplikasi Jamu Kuat. Nah coba dilihat webnya Semarang, bisa kita lihat di situ, bisa kerjasama dengan pihak instansi lain yang memudahkan kita untuk bekerja sama. Nah, itu mungkin bisa menambah nanti nilai kinsatker kita karena kita punya kerjasama dengan pihak instansi lain. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan, dan insya Allah tanggal 26 nanti kebetulan saya juga akan turun ke bawah, yaitu ke Pangkalan Bun dan Sukamara. Mohon dipersiapkan PLHP-nya yang kemarin, dan yang lainnya juga disiapkan semua. Temuan-temuan yang dulu harus sudah selesai dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang terkait dengan sarana prasarana yang terkait DIPA mungkin masih bisa menunggu tahun depan. Tapi kalau yang lainnya yang sifatnya cepat dilaksanakan, mohon dilaksanakan, sehingga nanti di pemeriksaan kedua ini teman-teman kami mungkin akan sedikit atau tidak terlalu banyak. Pas akhir tahun nanti ketika Bapak Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris turun memunib, itu sudah semuanya dilaksanakan, sehingga nanti laporan kita baik ke pusat, ke Mahkamah Agung maupun ke Badilak kita sudah fit semuanya, dan pelaksanaan
pengawasan dan LHP dan TLHP kita sudah semuanya dilaksanakan. Jadi di PTA ini 2 kali ya kita turun ya. Untuk Hati bin Wasdanya 2 kali turun di semester pertama dengan semester kedua. Nah, kemudian diikuti baik di semester pertama dan kedua itu akan diikuti oleh ketua, wakil ketua, panitera dan sekretarisnya, Mas ya. Gitu ya. Yang akan memonit. Jadi di samping PA itu bikin TLHP tapi juga akan dimonit oleh pimpinan-pimpinan kita. Itu saja mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada unek-unek sedikit baik terkait dengan permasalahan teknis justisial ataupun administrasi peradilan. Informasi izin yang mulia perkenalan dari PA Sukamara. Kami tunggu kehadirannya di Sukamara. Alhamdulillah PA Sukamara sudah melakukan kerjasama dengan Kemenag dan Dukcapil terkait dengan update data kependudukan. Mohon nanti sekiranya bisa dimonitor aplikasinya dan mohon petunjuknya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu launchingnya di launching sendiri atau Pak Ketua yang meluncing? Di launching di kantor Pemda yang mulia. Kebetulan Pemdanya sangat mendukung hal itu. Jadi dan dimuat juga di TV nasional Kompas TV yang mulia. Ah, ya, bagus. Tepuk tangan untuk Sukamara. Yang lainnya yang sudah MOU. Kalau dengan BPN belum ya? Belum yang mulia. Nah, itu bisa juga itu dengan BPN tuh untuk kasus untuk perkara-perkara PAW ya. Siap yang mulia, mohon petunjuknya. Nah, insya Allah nanti mau Pak Wakil Ketua kita ini kan mantan Surabaya. Yang dulu pernah menginisiasi masalah aplikasi kerjasama dengan PAW sehingga putusan kita tuh connected dengan BPN. Nah, jadi ketika kita memutus PAW, ketika ada orang mau membalik nama sertifikat, langsung di BPN itu ada datanya gitu. Jadi kalau bisa ditambah lagi dengan instansi-instansi yang lain yang sangat terkait, baik dengan kantor pos, kemudian perbankan, dan juga dengan tadi di Dukcapil, Kemenag. Kemenag nanti di bawahnya kan ada PA-PA itu. KUA. Terima kasih dari Sukamara, mungkin dari yang lainnya. Pak Samani dari mana nih? Kasongannya? Kuala Pembuang. Siap, yang mulia. Terima kasih. Sudah cukup saja dulu yang mulia, nanti bisa kopi lewat biasa saja lah bimbingannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Pangkalan Bun. Yang hadir siapa nih Pangkalan Bun nih? Wakil Ketua. Dah. Ya. Kami tadi baru aja masuk lagi nih yang mulia karena habis mati lampu di Pangkalan Bun. Ini pakai genset. Jadi tadi ada sebagian yang tidak bisa kami ikuti. Tapi saya kira cukup Pak, sambil jalan saja nanti Pak. Kalau nanti yang mulia. Kalau ada hal-hal yang kami tanyakan itu mungkin langsung dengan Pak Febri saja. Oke. Terima kasih dari Pangkalan Bun. Kita ketemu nanti tanggal 26 ya. Ya. Mungkin kalau sudah nggak ada, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Hakim Tinggi. Karena sudah panjang lebar pembahasan kita tadi terkait APM, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dimudahkan oleh Allah dan hasil yang kita peroleh nantinya lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu PA Sekalteng
yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan selama kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti bila ada yang perlu didiskusikan lagi, silahkan kita lanjut via WA saja ya Bapak Ibu sekalian. Okay. Insya Allah nanti kita akan bertemu secara tatap muka langsung di kegiatan observasi. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mari kita tutup kegiatan kita dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang mulia semuanya.